Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baik, kelompok kami akan menjelaskan materi tentang komponen strategi pembelajaran. Saya Zulfa Aulia, NIM 19030261101 yang akan menjelaskan pengertian strategi pembelajaran. Secara bahasa, strategi dapat diartikan sebagai siasat, trik, atau cara. Sedangkan secara umum strategi mempunyai pengertian suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dihubungkan dengan belajar mengajar, strategi bisa diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru dan murid dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Pembelajaran yang diidentikan dengan kata mengajar berasal dari kata ajar, berarti petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui. Kata pembelajaran yang semula diambil dari kata ajar, ditambah awalan pe dan akhiran an, menjadi kata pembelajaran. Diartikan sebagai proses, perbuatan, cara mengajar atau mengajarkan sehingga anak mau belajar. Jadi, pembelajaran merupakan proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru dan peserta didik dalam rangka untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu agar anak memperoleh baik ilmu pengetahuan, kemahiran, atau keterampilan serta sikap atau tabiat yang baik. Menurut Dick dan Curry, strategi pembelajaran terdiri atas seluruh komponen materi pembelajaran dan prosedur atau tahapan kegiatan belajar yang digunakan oleh guru dalam rangka membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Menurut mereka, strategi pembelajaran bukan hanya terbatas prosedur atau tahapan kegiatan belajar saja, melainkan termasuk juga pengaturan materi atau paket program yang akan disampaikan kepada peserta didik. Baik, materi berikutnya yaitu jenis model strategi dan metode pembelajaran. Model merupakan suatu konsepsi untuk mengajar suatu materi dalam tujuan tertentu. Di dalam model mencakup strategi, pendekatan, metode maupun teknik. Sedangkan strategi merupakan siasat dalam pembelajaran, seperti mengaktifkan peserta didik. Dalam strategi terdapat pendekatan seperti konstruktivisme dan realistik, sedangkan pendekatan merupakan suatu pedoman mengajar yang sifatnya masih teoritis dan konseptual. Yang pertama yaitu model-model pembelajaran. Istilah model pembelajaran mempunyai 4 ciri khusus yang tidak dimiliki oleh strategi atau metode tertentu, yaitu rasional teoretik yang logis yang disusun oleh penciptanya, tujuan pembelajaran yang akan dicapai, tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan secara berhasil, dan lingkungan belajar yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan secara berhasil. Kemudian model-model pembelajaran dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan pembelajarannya, pola urutannya, dan sifat lingkungan belajarnya. Model pembelajaran yang pertama yaitu berdasarkan rumpun model sosial, pemrosesan informasi, pembelajaran pribadi, dan behavioral. Menurut Joyce Denwell, dalam bukunya Models of Teaching, beliau mengemukakan sejumlah model pembelajaran yaitu bermain peran, pembelajaran berpikir induktif, pemerolehan konsep, pembelajaran non-direct, dan pembelajaran non-direktif. Kemudian model pembelajaran berdasarkan tujuannya.
Model pembelajaran berdasarkan tujuannya dapat berupa 1. Model pembelajaran langsung. Model pembelajaran langsung merupakan suatu pola pembelajaran yang ditandai oleh penjelasan guru tentang konsep atau keterampilan baru terhadap kelas. Ciri-ciri pembelajaran langsung yaitu 1. Adanya tujuan pembelajaran dan prosedur penilaian hasil belajar. 2. Sintaks dan alur kegiatan pembelajaran. 3. Sistem pengelolaan dan lingkungan belajar yang mendukung berlangsung dan berhasilnya pengajaran. Kemudian, model pembelajaran berdasarkan kerjasama di antara peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Seperti 1. Model pembelajaran kooperatif, yaitu model pembelajaran yang mengutamakan kerjasama di antara peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu model pembelajaran terpadu. Dalam pembelajaran terpadu, siswa diajak untuk mengamati gejala alam sebagai adanya pembelajaran. Melalui model pembelajaran terpadu, siswa diajak untuk melakukan pengelompokan berdasarkan hal yang telah diamati oleh siswa. Jadi keterbatasannya jika konsepnya sudah kompleks, sulit dipadukan atau guru mengalami kesulitan memadukannya. Kemudian model pembelajaran siklus belajar atau learning cycle. Model siklus belajar pertama kali dikembangkan pada tahun 1970 dalam Science Curriculum Improvement Study yang biasa disingkat SCIS, suatu program pengembangan pendidikan sains di Amerika Serikat. Dalam pelaksanaannya, model siklus belajar terdiri dari 3 fase, yaitu eksplorasi, pengenalan konsep, dan penerapan konsep. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua yaitu jenis strategi pembelajaran. Menurut Reichelt dan Degen yang dikutip ulang oleh Madewena, bahwa strategi pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi 3 klasifikasi, yaitu 1. Strategi pengorganisasian merupakan cara untuk menata isi suatu bidang studi. Dengan kegiatan ini berhubungan dengan tindakan pemilihan isi atau materi, penataan isi, pembuatan diagram, format, dan sejenisnya. Kemudian strategi penyampaian, yaitu cara untuk menyampaikan pembelajaran kepada peserta didik dan guru dapat menerima respon masukan dari peserta didik. Yang ketiga yaitu strategi pengelolaan, merupakan cara untuk menata interaksi antara peserta didik dan variabel strategi pembelajaran lainnya, atau variabel strategi pengorganisasian dan strategi penyampaian. Strategi ini berhubungan dengan penjadwalan, pembuatan catatan kemajuan belajar, dan motivasi belajar. Kemudian yang ketiga yaitu jenis-jenis metode pembelajaran. Nah, salah satu hal yang harus dilakukan oleh guru dalam pembelajaran yaitu dapat menguasai keadaan kelas sehingga terciptanya suasana belajar yang menyenangkan. Dengan demikian, guru harus menerapkan suatu metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didiknya. Beberapa metode pembelajaran yang dapat diterapkan oleh guru dalam pembelajaran di kelas seperti 1. Metode demonstrasi merupakan suatu cara mengajar dengan mempertunjukkan suatu benda atau cara kerja sesuatu. Dengan metode ini dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk mengamati, menerapkan konsep, prinsip, atau prosedur, dan menyimpulkan. Metode demonstrasi juga merupakan metode mengajar yang cukup efektif sebab membantu para siswa untuk memperoleh jawaban dengan mengamati suatu proses atau peristiwa tertentu. Kemudian metode latihan atau drill
merupakan suatu cara mengajar yang baik untuk menanamkan kebiasaan tertentu kepada peserta didik. Latihan adalah suatu teknik mengajar yang mendorong siswa untuk melaksanakan kegiatan latihan agar memiliki keterampilan yang lebih tinggi dari apa yang dipelajari. Kemudian metode penugasan atau resitasi. Iman Syah Ali Pandi dalam bukunya yang berjudul Didaktik Metodik Pendidikan Umum mengemukakan bahwa metode resitasi terstruktur adalah cara untuk mengajar dengan memberi tugas khusus kepada siswa untuk mengerjakan sesuatu di luar pelajaran. Pelaksanaannya bisa di rumah, perpustakaan, laboratorium, dan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Sebagai salah satu contohnya dari metode penugasan ini yang sering dilakukan dalam suatu pembelajaran, biasanya guru memberikan tugas rumah kepada siswa atau yang biasa disebut dengan pekerjaan rumah atau PR. Yang keempat yaitu metode tanya jawab. Metode tanya jawab merupakan cara penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari guru kepada siswa. Jadi guru memberikan pertanyaan kepada siswa, atau dapat juga siswa bertanya kepada gurunya. Metode ini dilakukan dengan cara pengajuan pertanyaan yang mengarahkan siswa untuk memahami materi pelajaran dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian yang kelima yaitu metode kerja kelompok, merupakan suatu metode mengajar dengan membagi siswa menjadi beberapa kelompok dan mereka bekerja sama dalam memecahkan masalah atau melaksanakan tugas tertentu dan berusaha mencapai tujuan pengajaran yang telah ditentukan oleh guru. Baik, saya di sini akan menjelaskan model dan metode pembelajaran bahasa Arab yang afektif. Nah, yang pertama yaitu model strategi pembelajaran yang afektif. Strategi pembelajaran yang efektif adalah suatu strategi pembelajaran yang menekankan pada nilai dan sikap yang diukur. Jadi tidak hanya mengukur kemampuan kognitif saja, tetapi juga mengukur bagaimana sikap siswa ketika menerima pelajaran tersebut atau setelah menerima pembelajaran tersebut. Jadi strategi pembelajaran yang efektif ini menekankan pada behavior atau kebiasaan yang didapat oleh siswa setelah yang ada pada siswa setelah mendapat pelajaran. Nah, nilai itu apa? Ya, nilai adalah suatu konsep yang berada pada dalam pikiran manusia yang sifatnya tersembunyi, tidak bisa dilihat namun bisa dirasakan oleh yang bersangkutan. Jadi hakikatnya strategi pembelajaran yang efektif itu proses persamaan nilai-nilai yang positif pada peserta didik, dan diharapkan peserta didik itu mampu berbuat dan mempunyai pandangan yang baik terhadap pembelajaran yang telah diajarkan. Jadi aspek afektif itu berhubungan dengan penilaian terhadap sikap dan minat siswa terhadap suatu pembelajaran tersebut. Jadi jika guru pintar sangat menguasai materi dan pintar menyampaikan, namun pada sisi siswanya tidak begitu minat, maka tidak akan tercapai tujuan pembelajaran. Jadi untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, maka dari itu guru harus bisa menumbuhkan minat pada siswa terhadap suatu pelajaran tersebut. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mencari strategi pembelajaran yang unik, yang efektif, seperti itu. Nah, dalam masyarakat pada zaman ini, pendidikan adalah nilai yang sangat penting bagi anak. Oleh karena itu, komitmen terhadap suatu nilai, terhadap suatu sikap, yaitu melalui pembentukan sikap yakni kecenderungan seseorang terhadap suatu objek. Misalnya, jika
Jika seseorang berhadapan dengan suatu objek, ia akan menunjukkan gejala senang atau tidak senang, suka atau tidak suka terhadap objek tersebut. Lalu kita akan memasuki pembahasan selanjutnya yang pertama, yaitu metode pembelajaran bahasa Arab. Nah, metode sendiri adalah rencana atau program yang bersifat menyeluruh yang berkaitan dengan teknik penyajian materi pembelajaran. Lalu metode apa saja yang bisa kita gunakan untuk mengajar bahasa Arab? Yang pertama yaitu metode terjemah atau biasa disebut thoriqatul qawaid wa tarjemah, metode gramatika terjemah. Nah, metode ini berasumsi bahwa bahasa pada dasarnya itu tata bahasa. Jadi metode ini menekankan pada pembelajaran tata bahasa. Lalu karakteristiknya apa saja? Yang pertama, tujuan mempelajari bahasa asing adalah agar siswa mampu membaca karya tulis dari bahasa yang kita pelajari, misalnya membaca kitab kuning. Nah, materi pembelajaran terdiri atas nahwu, kamus atau daftar kata dan teks bacaan. Lalu tata bahasa disajikan secara deduktif, artinya dimulai dengan penyajian kaidah lalu diikuti dengan contoh-contoh dan dijelaskan secara rinci. Yang kedua yaitu metode langsung atau biasa disebut thoriqatul mubasyarah. Nah, asumsi dari metode ini bahwa belajar bahasa kedua atau bahasa asing itu sama dengan belajar bahasa ibu. Artinya pengajaran bahasa itu, khususnya pengajaran kata dan kalimat, harus dihubungkan langsung dengan benda, sampel atau gambar, atau melalui peragaan permainan peran dan lain sebagainya. Misalnya langsung dicontohkan hadza kursiun itu. Jadi tidak usah diterjemah. Biasanya guru bisa menggunakan bahasa asing tersebut tanpa menggunakan bahasa ibu. Nah, karakteristiknya apa saja? Yang pertama yaitu tujuan utama pembelajaran metode langsung ini agar penguasaan bahasa target secara lisan, agar pelajar bisa berkomunikasi dalam bahasa target. Nah, materi pelajaran berupa buku teks yang berisi daftar kosakata dan penggunaannya dalam kalimat. Kosakata itu umumnya konkret dan ada di lingkungan siswa. Jadi, kaidah-kaidah bahasa diajarkan secara induktif, artinya berangkat dari contoh lalu diambil kesimpulan. Selanjutnya, kemampuan komunikasi lisan itu sangat ditekankan dalam metode pembelajaran ini. Biasanya guru bisa menggunakan metode tanya jawab yang terencana dan bervariasi. Lalu metode selanjutnya yaitu metode membaca atau thoriqatul qiraah. Metode ini dikembangkan berdasarkan asumsi bahwa pengajaran tata bahasa itu tidak bisa bersifat multi tujuan, dan bahwa kemampuan membaca adalah tujuan yang paling realistik ditinjau dari kebutuhan pembelajar bahasa asing. Karakteristik dari metode membaca ini yaitu yang pertama, tujuan utamanya adalah kemahiran membaca agar pelajar mampu memahami teks ilmiah untuk keperluan studi mereka. Materi pelajaran berupa buku bacaan lalu didukung dengan kosakata dan artinya, dan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan isi bacaan. Basis kegiatan pembelajaran adalah memahami teks, didahului oleh pengenalan kosakata pokok dan maknanya. Membaca diam lebih diutamakan daripada membaca keras, karena tujuan dari thoriqatul qiraah ini agar siswa memahami bacaan. Kaidah bahasa diterangkan seperlunya, tidak boleh berkembang dengan artinya yang berkaitan dengan bacaan tersebut. Yang keempat yaitu metode audiolingual atau thoriqatus sam'iyah wa syafawiyah. Asumsi dari metode ini bahwa bahasa itu pertama adalah ujaran, yakni karena itu pengajaran bahasa harus dimulai dengan memperdengarkan bunyi-bunyi bahasa dalam bentuk kata atau kalimat, kemudian mengucapkannya. Jadi siswa itu disuruh untuk istima atau mendengarkan lalu mengucapkan apa yang telah didengarkan. Asumsi lain dari metode ini bahwa bahasa adalah kebiasaan atau al-adah. Suatu perilaku akan menjadi kebiasaan apabila dilakukan secara berulang-ulang. Artinya siswa harus terus diperdengarkan dengan bahasa yang dipelajari lalu disuruh untuk mengucapkan. Metode ini juga didasarkan asumsi bahwa bahasa dunia ini berbeda satu sama lain. Oleh karena itu, pemilihan bahasa ajar harus berbasis hasil analisis kontrastif antara bahasa ibu pelajar dan bahasa target yang sedang dipelajari.
Karakteristik dari metode audiolingual adalah sebagai berikut. Tujuan pengajarannya adalah penguasaan 4 keterampilan bahasa secara langsung. Artinya urutan penyajiannya adalah yang pertama menyimak, lalu mengungkapkan apa yang didengar, kemudian baru membaca dan menulis. Model kalimat bahasa asing diberikan dalam bentuk percakapan untuk dihafalkan. Artinya agar siswa terbiasa untuk bercakap-cakap dengan bahasa target. Penguasaan pola kalimat dilakukan dengan latihan-latihan. Nah, kosakata dibatasi secara ketat dan selalu dihubungkan dengan konteks kalimat atau ungkapan, bukan sebagai kata-kata yang lepas yang bersifat sendiri. Artinya kosakata tidak diajarkan secara bebas, secara terpisah, namun berkaitan dengan konteks atau judul atau tema yang sedang dipelajari. Lalu selanjutnya yaitu metode komunikatif atau biasa disebut atau rikotul visualiyah. Asumsi dari metode ini yaitu bahwa metode komunikatif didasarkan atas asumsi bahwa setiap manusia memiliki kemampuan bawaan yang disebut alat pemerolehan bahasa. Oleh karena itu, kemampuan bahasa bersifat kreatif dan lebih ditentukan oleh faktor internal. Jadi, dan asumsi berikutnya bahwa bahasa itu tidak hanya terdiri dari 4 keterampilan, tetapi juga beberapa kemampuan dalam kerangka komunikatif yang luas, sesuai dengan peran dan partisipasi. Karakteristik dari metode komunikatif yang pertama yaitu tujuan pengajarannya mengembangkan kompetensi pelajar berkomunikasi dengan bahasa target dalam konteks komunikatif yang sesungguhnya. Salah satu konsep dasar dalam komunikatif adalah kebermanaan dari setiap bentuk bahasa yang dipelajari dan keterkaitan bentuk, ragam, dan makna bahasa. Dalam proses belajar mengajar, siswa bertindak sebagai komunikator yang berperan aktif dalam aktivitas komunikatif. Lalu guru hanya sebagai pengajar sebagai memperakasai dan merancang berbagai pola interaksi. Misalnya langsung dibentuk percakapan tentang madrasah, lalu temanya hanya madrasah saja. Yang terakhir, aktivitas dalam kelas diwarnai dengan dan secara nyata dan dominan oleh kegiatan-kegiatan yang komunikatif, misalnya dengan game atau dengan game yang melibatkan siswa itu untuk berperan aktif dan bisa komunikatif dengan bahasa yang dipelajari, seperti itu. Sekian dari saya. Lalu dilanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembahasan selanjutnya yaitu D. Strategi inovatif dalam pembelajaran bahasa Arab, meliputi istima', kalam, qiraah, dan kitabah. Yang akan kita bahas yang pertama yaitu 1. Strategi pembelajaran istima'. Perlu diketahui bahwasanya istima' merupakan sarana dan tahap pertama yang digunakan manusia untuk berhubungan dengan sesama. Istima' merupakan maharah dasar yang harus dikuasai untuk dapat menguasai unsur bahasa dan 3 maharah bahasa berikutnya. Sehingga strategi pembelajaran istima' harus diperhatikan. Maharah istima' dimaksudkan sebagai kemampuan peserta didik untuk memahami bunyi atau ujaran dalam bahasa Arab dengan baik dan benar. Tujuan dari pembelajaran istima' ini adalah menirukan, menghafalkan, merangkum pokok-pokok pikirannya dan memahami isinya. Mustafa mengungkapkan 3 macam strategi pembelajaran istima' dengan menggunakan media tab recorder. Apa saja? Yaitu 1. A. Strategi menggunakan potongan teks. B. Strategi merekam. Dan C. Strategi mengungkapkan kembali atau presentasi. A. Yaitu strategi menggunakan potongan teks. Strategi ini itu bertujuan untuk melatih kemampuan mendengarkan bacaan dan memahami isi bacaannya secara global. Dalam strategi ini dibutuhkan rekaman bacaan dan potongan-potongan teks yang terkait dengan isi bacaan tersebut untuk dibagikan kepada peserta didik. B. Strategi merekam.
Strategi ini menekankan pada aspek kemampuan memahami isi bacaan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mengiringi dalam setiap bacaan tersebut. C. Strategi mengungkapkan kembali presentasi. Strategi ini tidak hanya menitik beratkan pada aspek kemampuan memahami isi bacaan, tetapi juga kemampuan untuk mengungkapkan kembali apa yang sudah didengarkan dengan bahasanya sendiri. 2. Strategi pembelajaran kalam. Pada dasarnya, bahasa adalah sarana untuk berkomunikasi dengan orang lain baik secara lisan maupun tertulis. Berbicara atau kalam adalah salah satu keterampilan berbahasa yang harus dikuasai oleh siswa. Untuk itu, seorang guru harus mempunyai strategi jitu agar para siswa terlatih untuk menggunakan bahasa yang dipelajarinya secara aktif. Berikut adalah paparan strategi pembelajaran kalam yang bisa dipraktikkan oleh guru. 1. Guru mengucapkan beberapa nama benda yang ada di dalam kelas dengan menggunakan bahasa Arab. Kemudian, siswa diminta untuk menirukannya. Setelah itu, guru melanjutkan dengan memainkan nama-nama benda tersebut dengan situasi di dalam kelas. Misalkan, kitabun, kolamun, saburatun. Nah, kemudian dikaitkan dengan kata seperti yang lain. Contohnya, ainal kolamu, al-kolamu alal maktab. Aina saburoh, as-saburoh amamal fasul. 2. Jika sudah mungkin untuk dikembangkan, guru bisa melanjutkan dengan cerita yang menggambarkan kegiatan siswa atau menampilkan cerita bergambar yang mengandung alur percakapan atau drama. Kemudian siswa diminta untuk bertanya seperti pemeran gambar tersebut. 3. Guru meminta siswa untuk memilih gambar tertentu dan mendeskripsikannya. 4. Melatih kalam disertai dengan rangkaian kegiatan dan gerakan. Misalnya, Mada af'alu al'an anta tajlis alal kursi. 3. Yaitu strategi pembelajaran qiraah. Membaca merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang tidak mudah dan tidak sederhana. Tidak sekedar membunyikan huruf-huruf atau kata-kata, akan tetapi sebuah keterampilan yang melibatkan berbagai kerja akal dan pikiran. Keterampilan membaca atau maharah al-qiraah atau reading skill adalah kemampuan mengenali dan memahami isi sesuatu yang tertulis atau lambang-lambang tertulis dengan melafalkan atau mencernanya di dalam hati. Nah, beberapa jenis membaca dan strategi pengajarannya. A. Membaca keras atau al-qiraah al-jahriyah. B. Membaca dalam hati al-qiraah as-somitah. C. Membaca cepat al-qiraah as-sari'ah. D. Membaca rekreatif al-qiraah al-istimtaiyah. Dan E. Membaca analistik al-qiraah at-tahiliyah. Membaca keras atau al-qiraah al-jahriyah ini ditekankan adalah kemampuan membaca dengan 1. Menjaga ketepatan bunyi berbahasa Arab baik dari segi makhraj maupun sifat-sifat bunyi yang lain. 2. Irama yang tepat dan ekspresi yang menggambarkan perasaan penulis. 3. Lancar, tidak tersendat dan terulang. 4. Memperhatikan tanda baca. Membaca dalam hati. Ini perlu diciptakan suasana kelas yang tertib sehingga memungkinkan siswa berkonsentrasi kepada bacaannya. Membaca cepat. Nah, dalam membaca cepat ini siswa tidak diminta memahami rincian-rincian isi, akan tetapi cukup dengan pokok-pokoknya saja. Membaca rekreatif al-qiraah al-istimtaiyah. Bahan bacaan ini dipilihkan yang ringan, baik ditinjau dari segi isi maupun susunannya. Biasanya berupa cerita pendek. Membaca analistik al-qiraah tahiliyah. Tujuan membaca dalam
membaca ini adalah untuk melatih siswa agar memiliki kemampuan mencari informasi dari bahan tertulis. Nah, yang terakhir yaitu strategi pembelajaran kitabah. Menulis merupakan kemampuan menggunakan pola-pola bahasa secara tertulis untuk mengungkapkan suatu gagasan atau pesan. Tahap-tahap latihan menulis: 1. Latihan kebahasaan, tamrinah al-lugawiyah. Dalam hal ini ditempuh 2 cara, yaitu rekombinasi dan 2 transformasi. B. Mencontoh. C. Reproduksi, yaitu menulis berdasarkan apa yang telah dipelajari secara lisan. Dalam hal ini siswa sudah mulai dilatih menulis tanpa ada model. D. Imla, melatih menggunakan gerbang telinga untuk membedakan makharijul huruf. E. Mengarang terpimpin. Nah, pada tahap ini siswa mulai dikenalkan dengan penulisan alenia walaupun sifatnya masih terpimpin. F. Mengisi formulir, bagan dan sejenisnya. G. Mengarang bebas. Tahap ini merupakan tahap yang melatih siswa mengutarakan isi hatinya dengan memilih kata-kata dan pola kalimat secara bebas. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya mewakili kelompok 8, memohon maaf apabila dalam penyampaian ada kekurangan maupun kesalahan, dan terima kasih atas partisipasinya. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.